Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indri Isneni, NIM 0543555158 dari Prodi Pendidikan Kimia. Pada kesempatan ini, saya akan menyajikan materi yang berjudul Pilar-pilar pendidikan dan relevansinya di era digital, yang dikaitkan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara serta tantangan pendidikan masa kini. Yang pertama, makna pilar dalam konteks pendidikan. Secara sederhana, pilar pendidikan adalah dasar, tiang penyangga, atau landasan utama yang menopang seluruh sistem pendidikan. Tanpa pilar yang kokoh, tujuan pendidikan tidak akan tercapai dengan baik. Pilar ini menjadi acuan dalam menyusun kurikulum, metode pengajaran, hingga peran pendidik dan peserta didik agar pendidikan benar-benar membentuk manusia yang berilmu, berakhlak, dan bermanfaat. Yang kedua, prinsip dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara adalah Bapa Pendidikan Nasional Indonesia, merumuskan 3 prinsip utama yang dikenal sebagai semboyan ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso, dan tutwuri handayani. Ing ngarso sung tulodo artinya di depan seorang pendidik, peserta didik harus mampu memberi teladan atau contoh yang baik bagi peserta didik. Ing madyo mangun karso artinya di tengah-tengah peserta didik, pendidik harus mampu membangun semangat, kemauan, dan keinginan untuk belajar dan berkembang. Yang ketiga, tutwuri handayani artinya pendidikan harus mampu memberikan dorongan, bimbingan, dan kebebasan yang bertanggung jawab agar peserta didik dapat berkembang secara mandiri. Ketiga prinsip ini merupakan moral dan pedagogis yang menjadi jiwa pendidikan di Indonesia. 3. Analisis relevansi dan tantangan penerapan di era digital. Di era digital saat ini, ketiga pilar tersebut tetap sangat relevan, namun penerapannya menghadapi tantangan baru. Yang pertama, pembelajaran daring dan peran guru. Relevansinya, prinsip ing ngarso sung tulodo tetap berlaku meskipun pembelajaran dilakukan secara daring. Pendidikan tetap harus menjadi teladan dalam kedisiplinan, penggunaan bahasa yang santun, dan cara berpikir yang kritis. Prinsip tutwuri handayani juga sangat penting. Di ruang maya, guru tidak bisa selalu mengawasi secara langsung, sehingga perannya lebih banyak menjadi pendorong dan pembimbing agar siswa tetap belajar secara mandiri. Tantangannya, kesulitan membangun kedekatan emosional dan memberi teladan yang nyata melalui layar. Selain itu, tidak semua pendidik menguasai teknologi sehingga sulit membangun semangat belajar siswa secara daring. Yang kedua, literasi digital karakter peserta didik. Relevansinya, prinsip ing madyo mangun karso menjadi sangat penting untuk membangun kesadaran siswa dalam memilah informasi yang benar, menghindari hoaks, serta membangun karakter yang jujur dan bertanggung jawab di dunia maya. Tantangannya, banyak informasi yang tidak terfilter, pengaruh media sosial yang terkadang merusak akhlak, secara kecenderungan siswa untuk pasif atau sekadar menyalin informasi tanpa berpikir kritis. Hal ini membuat upaya membangun karakter menjadi lebih sulit dibandingkan pembelajaran tatap muka. Yang ketiga, peran guru yang berubah. Relevansinya, ketiga prinsip ini menuntut guru untuk berubah bukan lagi sebagai satu-satunya sumber ilmu,
tetapi sebagai pemandu, teladan, dan pemberi semangat di tengah melimpahnya informasi digital. Tantangannya, guru dituntut memiliki kemampuan teknologi, kemampuan mengelola pembelajaran yang menarik secara daring, serta kemampuan membimbing karakter meskipun interaksi terbatas. Untuk refleksi, bagaimana pilar ini menjawab persoalan pendidikan nasional saat ini? Jika kita melihat persoalan pendidikan Indonesia saat ini, seperti kesenjangan akses teknologi, rendahnya kemampuan berpikir kritis siswa, hingga tantangan penurunan akhlak, ternyata ketiga pilar Ki Hajar Dewantara adalah jawaban yang paling mendasar. Teknologi hanyalah alat, tetapi jiwa pendidiknya tetaplah memberi teladan, membangun semangat, dan mendorong kemandirian. Di tengah derasnya arus informasi, peserta didik membutuhkan teladan yang kokoh agar tidak tersesat, membutuhkan semangat yang dibangun agar tidak mudah menyerah, serta butuh dorongan agar mampu memanfaatkan teknologi untuk kebaikan, bukan sebaliknya. Jadi, ketiga pilar ini tidak usang, justru semakin dibutuhkan agar kemajuan teknologi tidak menjauhkan kita dari tujuan pendidikan yang sesungguhnya, membentuk manusia yang berbudaya, cerdas, dan berakhlak mulia. Demikian uraian mengenai makna, prinsip, relevansi, serta tantangan penerapan pilar pendidikan Ki Hajar Dewantara di era digital. Semoga paparan ini dapat memberi wawasan baru bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.